Saya Muhammad Rasya dari kelompok 2. Rumah tangga stabil, tinggal kau pilih mana baik mana jadi. Bisa bikin rumah tangga stabil, tinggal kau pilih mana. This is Radio Orange. Muhammad Adrian Sansar dari kelompok 2. Kita mesti mau sendiri, cuma tak belum siap kalau tak mau bacari. Lebih baik begini daripada sakit hati. Biar ngoni memiliki, nyanda peduli, ngane fakade ngoni. Saya Mbak Putri dari kelompok Saya Adrian Sansar dari kelompok 2. Saya Isnan dari Saya Muhammad Fadiladiat dari kelompok. Pernahkah kita bertanya, seberapa banyak pandangan kita tentang sebuah negara yang benar-benar lahir dari fakta dan bukan dari narasi yang terus-menerus kita konsumsi? Namun, di balik narasi tersebut muncul pertanyaan yang terus diperdebatkan. Apakah setiap tindakan Iran selalu dipandang dengan standar yang sama seperti negara-negara lain? Pada tahun 2002, Presiden Amerika Serikat memasukkan Iran ke dalam kelompok yang ia sebut sebagai Axis of Evil atau poros setan. Sejak saat itu, citra Iran sebagai ancaman global semakin menguat di ruang publik internasional dan menjadi salah satu kerangka yang sering muncul dalam pemberitaan serta perdebatan politik. Memasuki abad ke-21, hubungan Iran dan Barat memasuki babak yang jauh lebih tegang. Sejak saat itu, Iran menjadi sasaran berbagai sanksi dan upaya isolasi diplomatik dari Amerika Serikat beserta sejumlah sekutunya. Di sisi lain, pemerintahan Iran memandang kebijakan tersebut sebagai bukti keberlanjutannya tekanan asing terhadap kedaulatan mereka. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian membentuk narasi dan persaingan geopolitik yang masih mempengaruhi hubungan Iran dan Barat hingga hari ini. Hubungan kedua negara semakin memburuk setelah krisis penyanderaan kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran, sebuah peristiwa yang mengubah dinamika politik kawasan dan memperdalam permusuhan yang terus berlanjut hingga sekarang. Tegangan itu akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1979 ketika revolusi Islam mengguncang Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Monarki runtuh dan lahirlah Republik Islam Iran dengan semboyan tidak ke barat, tidak ke timur, hanya Republik Islam. Revolusi ini menandai perubahan besar dalam arah politik Iran dari salah satu sekutu terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi salah satu penentang paling vokal. Bagi rakyat Iran,
peristiwa tersebut bukan sekedar pergantian pemerintahan, tetapi menjadi simbol campur tangan asing terhadap kedaulatan negara mereka. Sebuah pengalaman yang meninggalkan rasa curiga dan ketidakpercayaan yang bertahan selama beberapa dekade. Saat itu, Perdana Menteri Mohammad Mossadegh mengambil langkah berani dengan menasionalisasi industri minyak Iran agar kekayaan negara tidak lagi berada di bawah kendali perusahaan asing. Namun, keputusan itu berakhir dengan sebuah operasi rahasia yang dikenal sebagai Operasi Ajax. CIA bersama Badan Intelijen Inggris M16 menunjukkan upaya yang berujung pada tergulingnya pemerintahan Mossadegh dan kembalinya Shah Muhammad Reza Pahlavi ke tampuk kekuasaan. Mengapa Iran begitu keras menentang Barat? Jawabannya tidak bisa dilepas dari luka sejarah yang dimulai pada tahun 1953. Di video ini kita akan menelusuri bagaimana narasi global terbentuk, mengapa Iran selalu menjadi sorotan, dan sisi sejarah yang seringkali luput dari perhatian publik. Lalu muncul pertanyaan yang lebih penting, apakah kita benar-benar mengenal Iran atau hanya mengenal cerita tentang Iran yang selama ini disajikan kepada kita? Incoming missiles! Take cover now! Namun, apakah gambaran itu mencerminkan keseluruhan kenyataan? Akibatnya, jutaan orang memandang Iran melalui satu lensa yang hampir identik, bahkan sebelum mereka memahami sejarah panjang, dinamika politik, serta kepentingan geopolitik yang melatar belakangi setiap konflik yang terjadi. Di era ketika informasi mengalir tanpa henti, sebagian besar berita internasional yang kita baca dan tonton berasal dari segelintir kantor berita global seperti CNN, BBC, Reuters, dan berbagai media yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Ketika sumber informasi didominasi oleh narasi yang serupa, sudut pandang masyarakat dunia pun perlahan terbentuk ke arah yang sama. Iran adalah salah satu contoh paling menarik. Selama bertahun-tahun, negara ini hampir selalu muncul dalam pemberitaan dunia yang sama, dengan citra yang sama. Sebuah rezim teokrasi yang keras, anti-barat, agresif, dan dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian global. Bagi Washington dan negara-negara barat, kedekatan ini menimbulkan kekhawatiran akan bergesernya peta kekuatan global, terutama karena Iran berada di kawasan yang menguasai salah satu jalur energi paling strategis di dunia, yaitu Selat Hormuz. Di tengah rivalitas tersebut, Iran menghadapi gelombang sanksi ekonomi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Berbagai pembatasan diterapkan, mulai dari sektor perbankan internasional hingga ekspor minyak, dua sumber utama perekonomian negara itu. Pemerintah Iran menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi forward defense, yaitu mempertahankan keamanan negara jauh dari wilayah perbatasannya sendiri. Dalam pandangan Iran, keberadaan jaringan sekutu regional berfungsi sebagai daya tangkal untuk menghadapi ancaman, terutama di tengah kehadiran berbagai pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat satu tindakan dapat dipersepsikan secara sangat berbeda. Bagi satu pihak, itu adalah bentuk ekspansi pengaruh. Bagi pihak lainnya, itu adalah strategi pertahanan. Di dalam negeri, Iran juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Isu hak asasi manusia, kebebasan sipil, serta hak-hak perempuan telah memicu berbagai gelombang protes dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pengamat melihat demonstrasi tersebut sebagai cerminan tuntutan sebagian masyarakat Iran terhadap perubahan. Di panggung geopolitik global, Iran bukan lagi sekedar negara di Timur Tengah. Ia telah menjadi salah satu pemain penting dalam persaingan kekuatan dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, Teheran semakin mempererat hubungan strategis dengan Rusia dan Cina. Kerjasama militer dengan Moskow serta kemitraan ekonomi jangka panjang dengan Beijing dipandang oleh banyak analis sebagai bagian dari upaya membangun keseimbangan baru terhadap dominasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Namun, Teheran memiliki pandangan yang berbeda. Sebagai dukungan terhadap organisasi yang mereka terapkan sebagai kelompok teroris. Jaringan ini mencakup Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, Houthi di Yaman, serta sejumlah kelompok bersenjata di Irak dan Suriah. Bagi Amerika Serikat dan Israel, dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Ketegangan Iran dengan dunia barat tidak hanya dipengaruhi oleh sejarah atau program nuklirnya. Salah satu faktor yang paling sering menjadi sorotan adalah dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok yang dikenal sebagai poros perlawanan. Pada saat yang sama, perhatian publik juga tertuju pada fakta bahwa Israel diyakini secara luas memiliki persenjataan nuklir. Meski negara tersebut tidak mengonfirmasi maupun membantah kepemilikannya dan bukan merupakan pihak dalam NPT, perbedaan perilaku terhadap kedua negara inilah yang saling menjadi dasar tuduhan adanya standar ganda dalam politik internasional. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah siapa yang harus dipercaya, melainkan sudahkah kita mendengar seluruh sisi ceritanya. Bukan berarti semua tindakan Iran dapat dibenarkan. Bukan pula berarti semua kebijakan Barat harus disalahkan. Tetapi ketika kita bersedia melihat berbagai perspektif, kita akan menyadari bahwa kebenaran seringkali berada di antara berbagai narasi yang saling bersaing. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis menjadi lebih penting daripada sekedar memilih untuk percaya pada satu versi cerita. Sebab, mereka yang menguasai narasi seringkali menjadi pengaruh besar dalam membentuk cara dunia memahami sebuah konflik. Pada akhirnya, memahami Iran bukan berarti harus setuju dengan setiap kebijakan pemerintahnya. Begitu pula mengkritik Iran tidak berarti harus menerima begitu saja setiap narasi yang beredar di ruang publik. Kisah tentang Iran menunjukkan bahwa dalam dunia geopolitik, perang tidak selalu terjadi di medan tempur. Ia juga berlangsung di ruang informasi, di layar televisi, di media sosial, dan di setiap berita yang kita baca setiap hari. Setiap negara memiliki kepentingan, setiap media memiliki sudut pandang, dan setiap narasi membawa cara tersendiri dalam membentuk opini publik. Perbedaan cara membaca realitas inilah yang membuat kisah Iran tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Di balik setiap berita terdapat kepentingan geopolitik, persaingan ekonomi, dan pertarungan narasi yang terus membentuk cara dunia memahami negara tersebut. Namun, penyebab krisis ekonomi Iran masih menjadi bahan perdebatan. Sebagian pihak menilai sanksi internasional merupakan faktor utama yang menekan perekonomian. Sementara pihak lain berpendapat bahwa kebijakan ekonomi dalam negeri, korupsi, dan persoalan tata kelola juga berperan besar. Dampaknya terasa langsung bagi kehidupan masyarakat. Inflasi melonjak, nilai mata uang melemah, daya beli menurun, dan akses terhadap sejumlah barang termasuk obat-obatan tertentu menjadi semakin sulit. Sejumlah organisasi kemanusiaan dan pengamat juga menyoroti bagaimana sanksi dapat memperburuk kondisi warga sipil meskipun terdapat pengecualian resmi untuk bantuan kemanusiaan.